Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih sudah menonton video kami. Pada kesempatan ini, kami ingin menampilkan hasil diskusi kami pada topik pertama pada mata pelajaran berdiferensiasi. Yang dimana pada video ini, kami hendak menampilkan sekaligus menyampaikan seberapa jauh pemahaman kami tentang materi berdiferensiasi berdasarkan pengembangan diskusi sebelumnya. Ada 3 hal yang akan kami jabarkan pada video ini. Yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ciri-ciri serta hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah contoh-contoh yang relevan terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita lanjut ke topik inti, ada baiknya bagi kami untuk mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri Krisna, selanjutnya rekan saya Suwantari, dan rekan saya yang terakhir Krisma Yuda. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan inti. Baik, dimulai dari saya Krisma Yuda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara atau banyak cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswanya sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Menurut beberapa pendapat ahli, pertama Tomlinson mengungkapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Kedua, Brooks dan Magee mengungkapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang mereka sukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dengan melihat pengertian di atas, tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk memenuhi setiap kebutuhan belajar siswanya, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Metode pembelajaran ini bisa menjadi salah satu pilihan guru pada saat memilih metode pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran abad 21 ini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh saya Krisna. Adapun dalam pembahasan ini, saya akan menjabarkan ciri-ciri serta hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik, hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, kelompok kami ingin menyampaikan 3 ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana 3 ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi yang paling familiar atau yang paling melekat dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Adapun 3 ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa dalam hal ini adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa, minat, dan kemampuan setiap siswa secara individual. Dalam pendekatan ini, guru menyesuaikan konten pengajaran dan tugas sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda di antara siswa. Yang kedua adalah pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan siswa. Pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa merupakan salah satu ciri dari pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana ini adalah salah satu strategi bahwa setiap siswa mendapatkan treatment dan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Adapun tujuan dari pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan siswa adalah agar guru bisa memberikan tugas atau persoalan berdasarkan kemampuan dari siswa itu sendiri. Misal, siswa yang lebih cepat menangkap materi bisa diberikan tantangan lebih lanjut. Sementara, siswa yang kurang cepat menangkap materi akan mendapat bimbingan tambahan atau berupa materi yang disederhanakan lagi oleh guru. Yang ketiga, ada keberagaman jenis penilaian yang digunakan. Keberagaman jenis penilaian yang digunakan juga termasuk dari ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Jenis penilaian yang biasa kita kenal ada penilaian formatif dan sumatif, tapi dalam
pembelajaran berdiferensiasi juga ada penilaian berupa penilaian diri atau self-assessment dan juga antar teman atau peer assessment. Berikutnya adalah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, kelompok kami mengambil 5 hal penting atau 5 hal pokok yang perlu dipersiapkan sebelum pembelajaran berdiferensiasi dimulai. Yang pertama, adanya perencanaan yang jelas. Adapun hal yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah adanya perencanaan yang jelas. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru perlu memiliki perencanaan akan apa yang akan dilakukan di kelas nantinya. Perencanaan yang jelas ini juga harus dimiliki oleh seorang guru untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran sebuah topik, serta metode yang akan digunakan nantinya selama proses pembelajaran, dan juga jenis evaluasi apa yang nantinya efektif digunakan pada topik tersebut. Yang kedua adalah menyesuaikan konten yang disiapkan dengan materi yang ada. Menyiapkan konten dalam hal ini sangat penting karena sangat mendukung nantinya selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi selama proses pembelajaran, siswa tidak hanya fokus pada buku panduan yang sudah ada, tapi bisa dari berbagai sumber, baik itu dari video atau sumber digital lainnya. Namun, bisa juga yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, merancang kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Merancang kegiatan selama proses pembelajaran tentu diperlukan sebagai seorang guru, sebagai panduan untuk apa-apa saja yang akan dilakukan nantinya selama proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru perlu merinci apa-apa saja yang dilakukan pada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang keempat adalah menyiapkan teknologi pendukung selama proses pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman, tentunya penggunaan teknologi diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang efektif. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi yang disediakan di sekolah perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung proses pembelajaran, seperti halnya menggunakan proyektor dan speaker untuk membantu guru menerangkan materi menggunakan PPT atau video. Yang kelima atau yang terakhir adalah merancang proses penilaian yang digunakan. Selama proses belajar berlangsung, tentu ada hal yang diharapkan selain berkembangnya kemampuan siswa, tentu juga diperlukan penilaian lainnya selama proses pembelajaran. Guru perlu merancang aspek-aspek apa saja yang akan dinilai nantinya dan bagaimana proses penilaian tersebut akan berlangsung. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh-contoh relevan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran di mana guru dapat mengakomodasikan semua kebutuhan siswa, semua karakter siswa, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh-contohnya ini kami mengambil salah satu topik pembelajaran bahasa Inggris yang ada di kelas 7 SMP, yaitu daily routine. Dan berikut adalah penjabaran jadi contoh-contoh diferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru. Oke, jadi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Jadi setelah guru melakukan pemetaan terhadap peserta didiknya, guru bisa mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok level seperti siswa pemula, siswa tingkat menengah, dan siswa tingkat lanjut atau mahir. Nah, disinilah peran guru untuk bisa memvariasikan konten yang diberikan dalam pembelajaran terhadap masing-masing level siswa tersebut. Misalkan, untuk siswa yang masih tergolong pemula, guru bisa memberikan daftar kosakata mengenai kegiatan sehari-hari yang dilakukan mulai dari pagi hari sampai malam hari, seperti take a shower, wake up, go to school, have breakfast, dan lain sebagainya. Guru juga bisa memanfaatkan flashcard, di mana di dalam flashcard itu berisi gambar yang mendukung dan kata di bawahnya tentang kegiatan sehari-hari mereka, sehingga hal ini bisa menjadi stimulus atau rangsangan untuk siswa pemula ini untuk memiliki knowledge tentang topik yang akan dibahas. Kemudian untuk siswa tingkat tengah, karena siswa tingkat tengah ini pasti sudah memiliki basic knowledge tentang topik, setidaknya mereka sudah mengetahui beberapa kosakata tentang kegiatan sehari-hari. Guru bisa meminta siswa untuk membuat 5-6 kalimat tentang kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Kemudian untuk siswa yang sudah mahir atau tingkat lanjut, guru bisa memberikan
gambar dan meminta siswa untuk membuat paragraf tentang kegiatan sehari-hari, tentang apa yang dilakukan di gambar. Kemudian mereka akan membuat paragraf singkat tentang hal tersebut. Selanjutnya, yaitu guru bisa melakukan diferensiasi metode pembelajaran untuk topik daily routine ini. Nah, jadi guru tidak hanya menggunakan satu metode pembelajaran, namun guru bisa memvariasikannya sesuai dengan kemampuan siswa. Seperti yang tertulis di sini di PowerPoint ini, siswa bisa menggunakan metode diskusi, kelompok atau collaborative learning, di mana menurut kami collaborative learning ini cocok untuk siswa yang sudah mahir atau juga tingkat menengah, di mana mereka secara berkelompok berdiskusi dan membandingkan rutinitas harian mereka dan meminta mereka untuk menuliskan hasil temuan mereka. Dan kemudian guru juga bisa menggunakan metode direct method, di mana guru akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang kosakata atau penggunaan keterangan waktu untuk menjelaskan rutinitas harian. Biasanya hal ini mungkin digunakan bagi siswa yang masih pemula, di mana mereka masih perlu bimbingan dan juga contoh-contoh serta penjelasan yang lebih mendalam. Kemudian yang selanjutnya, guru bisa mendiferensiasikan produk. Jadi, ketika memberikan produk atau suatu tugas kepada siswa, guru tidak bisa hanya memberikan satu tugas yang sama kepada semua siswa, karena setiap siswa memiliki minat mereka serta kemampuan yang berbeda. Guru bisa memilihkan produk-produk yang cocok dengan kemampuan mereka atau minat mereka. Seperti dalam topik daily routine ini, guru bisa memberikan produk seperti esai mengenai kegiatan mereka sehari-hari dalam bentuk paragraf atau tulisan bagi siswa yang memiliki minat dalam menulis. Yang kedua, bagi siswa yang memiliki minat dalam editing atau berbicara di depan kamera, hal ini sangat bagus bagi guru untuk memberikan produk berupa sebuah video di mana siswa itu diminta untuk menampilkan kegiatan mereka sehari-hari dengan struktur bahasa dan juga kosakata yang benar. Kemudian, guru juga bisa memberikan produk seperti cerita bergambar atau komik sederhana bagi siswa yang pintar dan memiliki minat dalam menggambar, dan mereka diminta untuk menggambar tentang kegiatan sehari-hari mereka, apa yang mereka lakukan dari pagi hingga malam. Kemudian yang terakhir, jika siswanya lebih menyukai teknologi, lebih suka bekerja menggunakan laptop atau komputer, guru bisa memberikan produk atau meminta mereka untuk membuat produk berupa PowerPoint yang menampilkan rutinitas harian lengkap dengan gambar, teks atau animasi-animasi yang ada dalam PowerPoint tersebut. Nah, yang terakhir, guru bisa mendiferensiasikan siswa berdasarkan kesiapannya dalam belajar. Jadi di awal pembelajaran sebelum masuk ke materi, guru bisa mengajukan pertanyaan pemantik seperti what do you do in the morning? Do you have a shower every morning? Do you have breakfast every morning? Dan lain sebagainya. Dan siswa yang sudah siap dalam belajar, mereka akan menjawab pertanyaan pemantik ini dengan baik. Kemudian siswa yang sudah siap belajar ini pasti sudah memiliki sesuatu di pikirannya. Setidaknya mereka sudah mengetahui kosakata-kosakata dasar tentang kegiatan sehari-hari. Nah, guru bisa memberikan worksheet untuk melengkapi paragraf yang masih rumpang dengan kosakata-kosakata yang sudah diberikan terkait dengan kegiatan sehari-hari. Tetapi untuk siswa yang belum memiliki kesiapan dalam belajar, biasanya memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami konsep, karena mereka dari awal belum memiliki kosakata-kosakata tentang kegiatan sehari-hari, sehingga mereka perlu bimbingan guru. Nah, di sini guru bisa memberikan worksheet matching antara kegiatan sehari-hari dengan gambar. Jadi, dengan berbagai keberagaman yang dilakukan guru di dalam kelas, siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik, serta siswa akan menampilkan respon yang baik pula terhadap proses pembelajaran. Sehingga guru bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dan siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Baik, jadi sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.